Shalom. Jemaat yang Tuhan berkati, salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Tuhan Allah yang telah memperkenankan kita kembali bersekutu dalam ibadah Minggu hari ini, baik yang melakukannya di rumah maupun di gereja. Sebagai orang yang beriman, kita diajak agar peduli terhadap pelestarian budaya sebagai jati diri yang perlu dirawat. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-19 setelah Trinitatis, dengan mengangkat tema melestarikan budaya. Marilah kita memasuki persekutuan kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya dengan sorak-sorai. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita terlebih dahulu saat teduh sejenak untuk mengosongkan diri dan memberi tempat baginya untuk menguasai hati dan pikiran kita. Saat teduh dimulai. Marilah kita memuji Dia dengan sorak-sorai, bersuka cita menyambut kehadirannya dengan bernyanyi, suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Kita kami puji di bahagia teduh. Suci, 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 Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk memberi kita pengampunan. Sebelum mengaku dosa, marilah kita hening sejenak untuk merenungkan segala perbuatan kita yang tidak berkenan bagi Tuhan, serta menyesalinya dan memohon pengampunan kepadanya. Hening dimulai. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami. Kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Oleh sebab itu, kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Ya Bapa, kasihanilah aku orang berdosa yang hina ini. Terpenuhilah hatiku oleh Roh-Mu dan tolonglah aku agar kembali ke jalan-Mu. Dengarkanlah permohonanku demi Yesus Kristus anak-Mu yang telah menderita dan mati bagiku. Amin. Inilah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari persilakan duduk kembali. Insan tangisi dosamu, di mata Kristus menanggung dalam penuh sengsara. Dan bagai hamba
zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak serta Roh Kudus, seperti pada mulanya, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Tuhan beserta. Dan beserta juga. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Pencipta yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami iman yang hidup dan menghasilkan buah-buah yang nyata dalam perkataan dan perbuatan kami. Perbaharuilah kami semangat hiasa sebagai ciptaan-Mu yang baru di dalam Yesus Kristus, agar kehadiran dan kehidupan kami menjadi berkat bagi seisi dunia ini. Ingatkanlah kami juga akan tanggung jawab kami terhadap ciptaan-Mu, agar kami tidak bertindak sewenang-wenang menghabiskan sumber alam yang Engkau anugerahkan kepada kami untuk dikelola dengan penuh tanggung jawab. Ingatkanlah kami juga akan tanggung jawab kami kepada anak cucu kami yang akan mengalami dampak dan akibat tindakan kami terhadap alam ciptaan-Mu. Sebab Engkau telah menebus seisi dunia ini di dalam kematian dan kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan sebagai epistel untuk kita pada minggu hari ini diambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 12
Kita akan membacanya secara bergantian. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Mengatakan kalau saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Tidak ada enam pelayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 piring. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu memecah air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki Dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menghidangkan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. More
bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita, sebagaimana yang diikrarkan jemaat pada skala abad di seluruh dunia ini. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan kami, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Sejenak kita akan menyimak warta pelayanan dalam 1 minggu ke depan. Yang pertama, pembinaan majelis. Pembinaan majelis jemaat periode 2020-2025 akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 yang dimulai dari pukul 10 WIB bertempat di gereja ini. Oleh karena itu diundang kepada semua majelis jemaat yang sudah terpilih, termasuk para penatua, agar mengikuti pembinaan ini. Diharapkan juga agar panitia tetap akan ikut dalam pembinaan ini. Semua peserta pembinaan agar mengikuti protokol kesehatan. Yang kedua, penghiburan. Hari ini setelah kebaktian akan diadakan acara penghiburan kepada saudara kita Bataran Bantobing PP atas dipanggilnya orang tua tercinta Pangkuan Bapa di surga pada bulan yang lalu di Dairi Sirikalang. Yang ketiga, persembahan ke depan. Pada minggu depan 25 Oktober kita akan mengadakan pengumpulan persembahan kantong ketiga ke depan untuk keperluan tanah pertapakan gereja kita. Oleh karena itu, mari kita memberikan dengan hati yang tulus sesuai dengan kemampuan dan dalam hati kita masing-masing. Warta umum yang pertama, lomba cipta lagu tematik GKPI. BKS Pria GKPI wilayah 11 Jawa Kalimantan Regional 1 Jabodetabek akan mengadakan lomba cipta lagu tematik
Informasi lebih lengkap dapat menghubungi calon penatua Rombel Kapahan. Untuk itu diundang semua jemaat untuk mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh panitia. Sehubungan dengan hal ini, pada hari ini kita juga mendapat undangan dari panitia untuk partisipasi dalam konser dana, yaitu yang akan dilaksanakan pada jam pukul 5.17 atau jam 5 sore sampai dengan selesai di GKB Rawamangun. Oleh karena itu, kita diminta utusan maksimal 4 orang yang terdiri dari 3 penyanyi dan 1 pemusik. Selesai ibadah ini nanti bisa berkoordinasi dengan kami siapa-siapa yang akan berangkat ke sana. Anggota jemaat yang berulang tahun. Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam 1 minggu ini, yaitu yang pertama Penatua Sukarduga Kapahan tanggal 16 bulan 10, dan Nyonya Arta Magdalena Hutagalung Burmanurung tanggal 17 bulan 10. Tuhan kiranya memberikan berkat melimpah, kekuatan, kesehatan, umur panjang dan sukacita kepada jemaat yang berulang tahun serta seluruh keluarga terkasih. Sebagai ucapan syukur atas sukacita ulang tahun yang mereka terima pada hari ini, Kapahan menyediakan makan siang untuk kita. Yang ketiga, Majelis Periodisasi tahun 2020-2025. Berdasarkan laporan panitia periodisasi bahwa majelis jemaat yang terpilih untuk periode 2020-2025 adalah sebagai berikut. Sekretaris Jemaat Penatua Mestan Semarmata, Bendahara Jemaat Nyonya Depri Haryati Huta Barat Tuluk Kapahan, Ketua Seksi Pembinaan Pelayanan Rohani Calon Penatua Chandra Gurni, Pekabaran Injil Andri Martohar Simamungso, Diakoni Sosial Nyonya Arta Magdalena Hutagalung Burmanur, Musik Nyanyian dan Kor Nyonya Evelyn Maurat Violenta Simboron Guru Sagala, Sekolah Minggu Nyonya Erlin Puspitanisi Sagala Guru Sinaga, Remaja PB Jessica Hananya Hutagalung, Perempuan Nyonya Yosef Tima Kapahan Guru Daya, Pria Marwah Al-Turnip, Lansia Husor Pardede, Kesehatan Nyonya Sigal Helena Simamora Guru Silaga, Pendidikan Nyonya Lisbeth Gurning Guru Sinaputar, Sarana dan Prasarana John Peter Tegalu, Usaha Pengembangan Sumber Daya Johnson Rolleston Stompul, Penasehat yang pertama Insinyur Salvatorian Hutagalung MSc, yang kedua Penatua Emeritus Effendi Maringan Sagala, dan yang ketiga Dharma Mauliade Hutauru, dan pengawas harta benda yang pertama Mawar Liberty Urat Parmian Sagala, Pancayoga Marbung, dan Saudara Tumbal Alfredo Bultong. Warta keuangan bisa kita baca pada buletin yang sudah ada pada kita masing-masing. Demikian warta pelayanan minggu ini. Tuhan memberkati kita. Shalom. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita satukan hati kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kembali kami bersyukur di hadirat-Mu ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini
hari yang penuh sukacita ini Tuhan, Engkau boleh kumpulkan kami di tempat ini Tuhan, untuk bersekutu, beribadah, memuji-muji dan besarkan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami hingga saat ini. Kiranya Tuhan memelihara kami, kiranya Tuhan juga hadir di tengah-tengah ibadah minggu pada pagi hari ini. Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami layak untuk memuji dan besarkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami kepada-Mu. Namun sebelum kami berdoa, kiranya Tuhan mau menyucikan dan menguduskan kami, mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kami ya Bapa, agar kami layak menaikkan syafaat kami kepada-Mu. Bapa kami yang maha baik, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk anggota jemaat kami yang saat ini masih dalam kelemahan tubuh, masih dalam kondisi kurang sehat ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Roy Budono Siregar yang masih dirawat di rumah. Kami juga berdoa untuk Ananda Saimarito Butong Tuhan, anak kecil yang masih dirawat di rumah saat ini. Puji Tuhan kalau dia boleh kembali ke rumah dan kini dalam pemulihan ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Bapa yang akan memulihkan kesehatan mereka sehat sempurna, dan mereka boleh bersuka cita, boleh beribadah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami juga mau berdoa untuk anggota jemaat kami yang mungkin terkena virus corona dimanapun mereka berada. Kami mungkin tidak mengetahuinya, tapi kami percaya Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka Bapa. Kau pulihkan kesehatan mereka dengan cara-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami jemaat-Mu yang terdampak COVID-19 ini, kami yang mungkin terkena pemutusan hubungan kerja, kami yang dirumahkan, kami yang kehilangan usaha karena dampak dari COVID-19 ini Tuhan. Apapun yang kami alami akibat dari COVID ini, kami mohon Tuhan mau campur tangan, berikan kami Tuhan usaha yang baru, berikan kami Tuhan pekerjaan yang baru Bapa, sehingga kami dapat kembali memulihkan ekonomi keluarga dan rumah tangga kami. Cara Tuhan luar biasa untuk menolong kami, kami percaya itu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk para medis yang Tuhan percayakan dan Tuhan tempatkan untuk menolong korban-korban yang terpapar virus corona ya Bapa. Berikan mereka kekuatan, perlindungan Tuhan dalam merawat dan melayani pasien korban COVID-19 ini Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya tangan Tuhan senantiasa menopang mereka, memberikan mereka pengharapan untuk percaya bahwa Tuhan melindungi mereka senantiasa. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga mau berdoa ya Bapa untuk jemaat kami, keluarga yang saat ini masih merindukan keturunan Bapa. Ya Bapa, Kaulah yang mengetahui pergumulan mereka sampai saat ini Tuhan, tapi kami berdoa bahwa Tuhan mendengarkan setiap doa mereka yang mereka panjatkan untuk perlindungan mereka, untuk memperoleh anak-anak dan keturunan. Jadilah kehendak-Mu yang terbaik buat keluarga ini Tuhan. Bapa kami yang rahmani, kami juga mau berdoa Tuhan untuk kerinduan kami yang dalam untuk memperoleh tanah pertapakan gereja yang kelak di atasnya kami akan membangun rumah ibadah-Mu ya Bapa. Tuhan, banyak jalan yang boleh Bapa bukakan untuk menunjukkan kepada kami tanah pertapakan dan memampukan kami untuk memperolehnya ya Tuhan. Tidak ada yang pernah mustahil dalam Engkau. Kami percaya segala sesuatunya mungkin bagi Tuhan, asalkan ini untuk kebaikan dan kemuliaan besar nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga mau bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan boleh izinkan pemberkatan pernikahan kudus dari anak kami,
Fabio dan Elis yang sudah berjalan baik dan lancar kemarin ya Tuhan. Semua itu karena besar kasih anugerah Tuhan kepada keluarga, kepada kami semua Tuhan, sehingga kami boleh mengantarkan anak-anak ini menuju rumah tangga yang baru. Kiranya Tuhan menempatkan, kiranya Tuhan senantiasa mereka tempatkan menjadi yang pertama dan utama dalam keluarga mereka, dalam rumah tangga mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, Allah kami yang maha baik, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk negara dan bangsa kami Tuhan, yang saat ini masih dilanda oleh penyakit virus COVID-19 ya Bapa. Tuhan, di dalam nama Yesus kami percaya Engkau yang melindungi bangsa kami, Engkau yang melindungi kami semua agar kami terhindar dari virus ini, dan Engkau juga mengusir, menengking virus ini dari sekitar kami, dari lingkungan kami, bahkan dari negara kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kondisi negara kami saat ini Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami percaya itu tidak jauh dari pemandangan Tuhan. Engkau menilik kami, menilik bangsa kami Tuhan. Usir semua kuasa jahat yang memecah belah bangsa kami Bapa. Kami usir semua kaum intoleran yang mengupayakan perpecahan, hal-hal yang tidak baik bagi bangsa kami. Lindungi kami Bapa, jagai damai sejahtera buat bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Bapa kami yang baik, saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk tim gugus. Terima kasih Bapa, Engkau yang berkati tim gugus tugas yang sudah mempersiapkan segala fasilitas peribadahan. Berikan mereka kesehatan, tetap setia melayani Tuhan melalui tugas mereka sebagai tim gugus tugas. Bapa yang baik, kami juga mau bersyukur Bapa untuk pertambahan usia dari saudara-saudara kami dalam minggu ini, baik itu yang perpanjangan usia yang memberikan kepada Amang Penatua Sutarduga Papahan dan Inang Nyonya Arta Magdalena Hutagalung Manulung. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan berkat berlimpah, kekuatan, kesehatan, umur panjang dan sukacita kepada yang berulang tahun serta seluruh keluarga terkasih. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang adalah firman yang hidup, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu di sini Tuhan. Biarlah Tuhan hadir dan Tuhan memberkati Inang Pendeta untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kami. Pakai dia hari lepas hari untuk setia melayani Tuhan, pakai dia dalam kehidupannya untuk menjadi berkat baik dari dalam pelayanannya maupun dalam keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang ingin kami angkat dalam doa syafaat kami pagi hari ini. Namun kami sungguh percaya Engkau mengetahui semua, terlebih dari kami sendiri. Tuhan melihat hati kami, pergumulan setiap keluarga yang mungkin belum dapat kami sampaikan saat ini. Engkau yang mendengarkan doa-doa mereka, Engkau yang menjawab setiap pergumulan mereka, Engkau nyatakan kebaikan dan mewujudkan setiap kerinduan mereka yang terbaik buat mereka dan kami semua seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Allah Bapa kami yang ajaib yang sudah mendengarkan doa dan permohonan kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami angkat doa dan ucapan syukur serta permohonan kami ini. Haleluya, amin.
untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan untuk selalu diperbaharui melalui sapaan firman-Mu. Dan biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan di dalam peribadahan kita untuk menjalani kehidupan kita yang diambil dari Ayub 42 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ayub pasal 42 ayat 7 sampai 17. Bila kita sudah menemukan perikop itu, marilah Bapak Ibu saudara-saudari kita membacanya secara bergantian. Demikian sabda Tuhan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman atau orang dari daerah Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan diterima, supaya aku tidak melakukan aniaya kepada kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memberikan kepada Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya, laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Lima, yang kedua Usia, dan yang ketiga Jana. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140
Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Sampai demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari, siapa yang mau hidupnya sama seperti Ayub? Ada? Bapak Ibu ada nggak yang mau kisahnya sama persis seperti Ayub? Nggak mau ya? Endingnya aja. Ini endingnya apa? Endingnya aja. Happy loh, happy ending. Kalau kita tahu, Tuhan misalnya tanyakan, kau mau gak dalam mimpi Tuhan tanya? Kisahmu seperti Ayub. Tunggulah Tuhan, aku buka Alkitab, buka pasal 42. Oh, happy ending kok. Mau? Mau gak mau? Mau ya Pak ya? Pasal sebelumnya. Ya? Saya mau gak mau lah. Janganlah ya. Tapi coba lihat. Saya mau gugah kita ini mau gak ya? Coba lihat Amal-Inam pasal 12. Biar kita tahu happy endingnya Ayub ini detailnya ya. Kalau terberkati anaknya ya udah kita nggak pusing mikirkan yang jelas ya. Pasal 12 itu. Maaf, ayat 12. Pasal 42 itu juga, tapi ayat yang ke-12 biar kita tahu detailnya bagaimana sih ya. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat berapa? 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Kalau dibaca ini kita nggak terpesona. Coba kita konversikan ke rupiah, ya kan? Saya cari-cari. Dia bilang dikatakan di sini berapa dia dapat untuk ekor untuk kambing domba? 14.000. Sekarang kambing harganya berapa? Saya aja yang jawab. Karena saya udah cari di internet. Nanti salah satu orang ngomongin aja 1.490.000. Itu katanya yang beratnya standar. Ya, ini kambing domba. Yang beratnya standar. Kalau yang agak ini gemuk dia 1.600.000. Kalikan 14.000. Udah saya juga yang jawab, udah saya kalikan di rumah. 20 miliar 860 juta. Itu loh. Ya. Berapa lagi yang mengenal? Apa lagi yang diberikan? 6.000 onta. Ya, kita jarang lah tahu onta ya kan? Nggak ada onta di sini. Nggak ada onta. Itu dikatakan sekitar 12 sampai 32 juta. Saya kalikan yang terendahnya 12 juta kali 6.000 itu 72 miliar. Berarti udah berapa sampai di sini uangnya? Ya kan? Belum lagi lembunya. Berapa lembunya? 1.000 pasang. Berarti 2.000. Kalau cuma 1.000 nggak ikut pasangannya, itu sudah 25 juta ya. Saya cari paling rendah 16 M. Itu belum ikut pasangannya. Kalau ikut pasangannya 32 M. Karena dikalikan 2.000 misalnya. Keledai berapa? 1.000 kali 138.000. Katanya sekitar segitulah. Kalau dihitung-hitung, uang si Ayub sudah ratusan miliar. Udah kita hitung-hitung tadi ya. Tapi doseku mandok semono. Mau dia tong-tong iho hepeng dijual mandok batu diri. Ampuni Tuhan, namun titik doang. Tapi gak apa-apa, itu kan uang si Ayub, kita gak kenal. 100
Siapa menginap? Oh, nggak ada juga puji Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak mau hidup seperti Ayub. Padahal kita tahu happy ending loh. Dan happy-nya ini happy yang luar biasa loh. Dari sudut duniawi. Nah, wajar juga. Karena apa? Karena memang bertahan seperti Ayub ini susah. Itu persoalannya. Menjadi seperti Ayub ini susah sekali. Orang bilang Ayub lah itu, saya nggak bisa. Apa yang nggak diterima si Ayub yang parah-parah? Di dirinya sendiri dia kena bara. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, gatal-gatal terus. Pakai kulit dia, parah banget. Apalagi dia kehilangan anaknya. Nah, kalau saya ini pertimbangannya jangan sampai ya kan. Walaupun ini jangan. Nah. Kemudian apa? Bangkrut bangkrutnya. Ya kan? Ini 3 hari ini dulu yang dia rasakan. Luar biasa. Kita kalau baca cuma oh ya gitu aja. Tapi kalau itu terjadi pada kita bagaimana? Memang mungkin bisa jadi kita tidak sanggup. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kita tadi mundur dan maju mundur alur ini ya. Kita sudah baca di pasal 42 tahu ini happy endingnya. Enak kita membacanya, enak kita mengkalkulasikan. Tapi bagaimana ketika kita masuk dalam pasal 1 dan 2-nya? Ketika penderitaannya duluan yang diperhadapkan kepada kita, ya. Padahal karakter Ayub ini orang yang apa? Coba dibuka. Pasal 1. Pasal 1 ayat 1 Mama coba seorang membacakan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Karakternya saleh, jujur. Orang yang takut akan Tuhan, akan Allah. Pertanyaan kita bisa jadi, kok bisa orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan ditimpa bencana luar biasa? Amang Inang pernah lihat orang yang Amang Inang rasa baik, tapi kok hidupnya menderita begitu? Mungkin kita bertanya-tanya ya, ay puasa masa di mulutnya, tapi berjudo harapnya. Dan bulan dalamnya tanda, saya udah kenal dia kok memang baik sekali. Tapi kenapa boleh terjadi hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya? Jadi ada satu buku berjudul dari bahasa Inggris ya, tapi di bahasa Indonesia kan hal-hal buruk terjadi kepada orang-orang baik. Masa boy masa kita akan bisa jadi menggugat Tuhan. Ya. Kenapa Tuhan? Kenapa itu terjadi pada saya? Sementara saya memenuhi, mematuhi perkataanmu, bahkan saya takut akan Engkau. Tapi kenapa orang lain yang sepertinya tidak dekat denganmu, malah Engkau berkati? Saya pernah ada nanya ibu-ibu gitu sama saya. Inang pendeta, kadang-kadang saya berpikir gini loh Inang, Tuhan ini bagaimana sih cara bekerjanya? Kenapa? Itulah siadui gitu ya. Ada waktu itu di gereja. Tengok Inang, kalau memang baik gaul doi bana di gereja. Alay masuk do anak-anak PNS. Muli do baru naik pagi kita mesti ya. Jadi kita kadang suka mengukur standar pikiran kita terhadap hidup orang lain dan cara kerja Tuhan. Nah, itulah yang terjadi. Maka kalau kita membaca kitab Ayub ini sangat menarik Bapak Ibu. Kenapa? Kita akan menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita yang mungkin kita mengatakan, kenapa Tuhan sepertinya tidak ada?
adil. Jemaat Tuhan, kita mungkin terperangkap dengan kisah yang diringkaskan tentang Ayub. Ayub itu seolah-olah sanggup bertahan titik. Sudah begitu pun sakitnya, dia sedikit pun tidak ada merasakan goncangan iman. Betul kan? Benarkah amalina? Benarkah Ayub itu tidak pernah tergoncang? Ya, sehingga kita katakan saya nggak bisa seperti Ayub. Karena apa? Di pikiran kita, Ayub itu menderita, tapi sama sekali dia nggak pernah tergoncang imannya, nggak pernah merasa down. Mungkin itu ringkasan yang kita peroleh. Benarkah seperti itu? Coba kita buka pasal 3 ayat 11. Silakan siapapun. Ini kata Ayub. Mengapa aku tidak mati saja waktu aku lahir, atau langsung binasalah aku waktu aku dari kandungan? Kalau tersetara ininya hidupku, ya, berarti ini kalau kita baca pasal 3 ayat 11 ini, Ayub pun tidak sekuat itu. Dia pun down. Dia pun merasa sedih yang luar biasa. Dia pun seperti putus asa. Ya, nggak ada orang seberiman apapun namanya, kalau hidupnya lagi hancur, dia betul-betul bisa berdiri teguh. Ayub menunjukkan dia pun pernah jatuh dalam pikiran yang sama. Kenapa nggak mati saja lah aku? Kalau semua ini ku alami, kira-kira begitu kan? Tetapi ini alur yang menarik sekali, bahwa karena Ayub ini kita lihat ya alurnya ya. Ayub orang yang saleh, satu, orang yang jujur. Dia terberkati, ya kan? Dia punya banyak hal. Poin keduanya, dia mendapatkan kemalangan dalam kehidupannya. Dia down, dia jatuh. Tapi yang ketiga kemudian kita lihat apa? Dia tidak membiarkan dirinya terus menghakimi, menghina, menyesali, menghujat dirinya sendiri, ya. Kemudian dialah yang membangkitkan diri dan imannya, sehingga rasa kecewa itu tidak terus bersama dengan Ayub. Dia tidak membiarkan pikiran jelek terus hidup di dalam pikirannya. Persoalan dalam hidup kita adalah ketika kita down, ketika kita memiliki kenyataan hidup yang pahit, yang lebih jelek adalah kita membiarkan diri kita terus diselubungi oleh pikiran yang jelek juga, sehingga kita tak punya semangat untuk bangkit. Lihatlah Ayub, ketika Ayub dia jatuh, ya, dia orang yang hebat, dia orang yang berhasil, kemudian dia jatuh, kemudian dia menyesali dirinya, kemudian dia menyesali nasibnya, tapi dia tidak terjerumus lama. Itu bedanya. Imannya menyelamatkan dia, kan? Jadi kenapa kita perlu iman? Karena kita harus selalu hidup dalam pengharapan. Jadi jangan katakan kita orang beriman ketika kita tidak bisa keluar dari keputusasaan kita. Orang yang beriman itu salah satu contohnya. Jadi Ayub cepat kembali ke dalam semangatnya, ke dalam imannya, sehingga dipojokkan pun dia bisa melawan orang-orang yang memojokkan dia itu dalam kepositifan. Contohnya apa? Perkataan istrinya. Kita biasanya selalu ingat, oh, Ayub itu dipojokkan kawan-kawannya. Saya bilang bukan langsung 3 temannya itu dulu. 3 temannya itu siapa? Orang luar. Paling parah yang memojokkan Ayub menurut saya siapa? Istrinya. Ngeri loh perkataan istrinya. Ya, coba baca pasal 2 ayat 9. 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Gantian baca.
Tolong Bapak bacakan tolong. Kitab ayat 9. Ya, luar biasa kan? Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan kau matilah. Luar biasa ya. Ini istri yang hanya ada ketika suami punya. Ya, kalau bahasa ini apa katanya? Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang, ditendang. Kenapa saya minta tadi seorang ibu, seorang bapak ini kan masa-masa sulit ini. Adakah seorang istri yang mengatakan ini kurang lebih? Ya. Adakah suami yang mendengarkan perkataan istri seperti ini? Kurang lebihnya, artinya apa mau dikatakan? Adakah pasangan selalu bersungut-sungut, bukan malah menyemangati, malah sudah terpojok pasangannya lalu di pojok. Udah pun keadaan memang sulit, makin dipersulit pikiran pasangannya, bukan semakin diberikan semangat. Istri Ayub lain, ketika suaminya betul-betul terpuruk, dia semakin membuat suaminya merasa tidak berarti. Ya, dia semakin membuat suaminya merasa tidak berarti. Dan demikian juga ketiga sahabatnya. Ya, kalau kita tadi baca di pasal 42 itu ada Elifas, ada Zofar, ya, dan Bildad. Ini juga nggak kalah ngerinya bicara menghakimi keadaan Ayub. Amanina boleh buka kertas acara kita, ya, coba dilihat itu di khotbah yang tertulis. Ini udah diringkas ini. Ini sebenarnya bolak-balik ini. Ada 3 sahabat, tiga-tiganya ngeri kejadiannya. Ya. Ayub dikatakan bersalah, Ayub dikatakan hidupnya nggak jujur, apalagi kerjanya membajak kejahatan dan menabur kesusahan. Sekarang kau tuai lah, kan kira-kira gitu ya. Bahkan Ayub dikatakan angkuh. Makanya kenapa kau mengalami kesusahan? Karena kau angkuh, kira-kira gitu. Ayub dikatakan itu karena sakit hatimu, jadi kok begini. Dikatakan orang yang iri hati, ya, banyak lagi. Dia dikatakan seorang yang merampas kehidupan orang lain, fasik, lalim, banyak macam, ya. Tidak punya belas kasihan pada orang miskin, mengikuti jalan orang jahat, curang, ya, memperhalakan kekayaan. Nah inilah kan, ketika ada orang yang kaya lah, ya, jatuh dia imak, kan. Ternyata kita menghakimi inilah. Sombong atau ibadah hikmah moral. Padahal belum tentu, ya. Karena kita nggak tahu di belakang kita dia banyak memberi kepada orang lain. Tapi ketika jatuh, cepat sekali banyak orang menghakimi, ya kan? Terus katanya anak-anaknya lah, karena anak-anaknya yang telah berbuat dosa. Bahkan sampai ke nenek moyang, bayangkan. Dilukai satu opung-opungan, ya. Karena orang tuamu itu nggak mengajarkan kamu yang benar dan macam lainnya, bukan tidak luar biasa. Coba kita mengalami sedikit aja persoalan namanya, terus hujatan banyak sekali kepada kita. Udah kita lagi galih, dihujat usai kita Muhammad, sebisa kita, ya, nggak keluar rumah, ya. Ngeri ya sahabat-sahabat si Ayub ini. Padahal kalau kita lihat orang Batak bagaimana mengeluarkan pangapuli, ya. Misalnya apa mau pepar juji matai, ya, saya perhatikan gitu. Kalau ada orang yang sudah meninggal, tapar mau perjuji jape banyak kenyataan di nama dohata. Nabur judul layon, gitu kan? Pasti kita gitu. Kenapa? Saya pikir karena kita lebih
kepada etika ya. Masa keluarga ini sudah kehilangan, masih kita permalukan di Dinatorot, ya kan? Mungkin lebih pada itu. Tapi Ayub, dia punya istri, dia punya sahabat, dia punya keluarga, gak ada yang menolong dia. Tidak ada yang mengakui, keluarganya pun gak mengakui dia. Dan mana kita tahu? Pasal 42 itu kan bisa kita tafsirkan begitu. Kapan keluarganya datang? Udah di-ending kan namanya, coba buka lagi. Ya. Sesudah dipulihkan ya, ayat 11. Ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayat 11. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya, laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama. Kemudian ngapain mereka? Makan bersama dengan dia di rumahnya. Terus dibilang turut bersuka cita, ditiburkan. Lah selama ini kemana? Pada saat dia lagi daun-daunnya, mereka kemana? Di mana mereka? Menjauh. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pada perikop ini apa yang bisa kita petik? Tokoh mana dilakukan di Yeremia, ya, bahwa kita tidak bisa bersandar kepada manusia. Manusia, bahkan mungkin pasangan, bahkan mungkin keluarga, bahkan mungkin sahabat yang kita anggap sudah sahabat kental, belum tentu mereka tahu memang apa yang kita butuhkan untuk membuat kita kembali semangat. Belum tentu mereka mengerti kita. Maka dibilang bersandarlah kepada Tuhan. Hormat. Ya, nggak ada satupun yang bisa mengakui si Ayub. Semua hilang, semua malah memburai, memojokkan, menghakimi. Kalau nggak kena iman, saya nggak yakin si Ayub ini bertahan. Hanya kata iman lah Ayub bertahan. Ya, nanti silakan bantu saya cari ayatnya. Tapi kan kita sering ingat, Ayub itu bahkan mengatakan begini, Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kemudian terpujilah nama Tuhan. Ini bagi saya luar biasa iman si Ayub ini. Di saat semuanya diambil dari dia, di saat semua orang mojokkan dia, di saat dia nggak punya teman, di saat dia tidak punya teman curhat. Kadang-kadang manusia ini nggak bisa ditolong. Kita dengar pun keluh kesahnya dia udah tertolong kan? Tapi di saat dia butuh teman untuk mendengar dia pun hanya didengar, nggak usah direspon pun nggak apa-apa. Apalagi ini direspon, tapi respon negatif, makin hancur kan? Tapi tidak ada seorang pun yang bisa dijadikan dia teman untuk saling menguatkan. Dia bisa mengucapkan dari iman itu lahir ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Yang luar biasa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kalau enggak karena iman, gak mungkin Ayub bisa berdiri teguh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, maka melalui firman hari ini, ya, saya mau mengatakan kepada kita, saat ini bukan saat yang tidak pelik, yang tidak penuh dengan kengerian ya bagi kita. Saya tidak tahu sekarang keluarga per keluarga, jemaat, orang per orang sedang berdiri di atas apa saat ini? Apakah Bapak Ibu sekarang sedang berdiri di atas penderitaan, kepahitan, keputusasaan, kebencian, atau apapun? Ya, apakah Bapak Ibu saat ini saudara-saudara merasa sendiri? Ya, karena kita kan datang beribadah, tapi kan
kita membawa salib masing-masing pasti pada saat ini. Kita tidak bisa selidiki satu persatu. Tapi melalui kisah Ayub ini, semoga kita mendapatkan hikmah untuk tetap sanggup berdiri di atas apapun itu. Karena lihatlah Ayub, ya, tapi dengan iman. Karena kita akan sering kecewa kepada manusia. Kita anggap, kita pikir saudara saya ini mengerti maksud saya, keluarga saya ini mengerti keadaan saya, pasangan saya mengerti status saya. Bisa-bisa kita mendapatkan kekecewaan demi kekecewaan. Maka lihatlah Ayub, dia tak dapat kekuatan dari manapun. Bahkan yang dialami adalah pemojokan, penghakiman, dituding. Tapi dia sanggup tetap berdiri. Apakah Ayub tidak menderita? Tetap menderita dia. Ya, happy ending ini pun punya proses kan, nggak cepat. Jangan kita karena kita buka cepat, karena kertasnya kita buka dengan cepat kan, kita bukanya cepat kita bukanya. Tapi kalau kita selami pasti dia melalui hari-hari yang berat. Tapi dia tetap sanggup berdiri karena imannya. Nah, jadi kita mengimani waktu Tuhan. Amalnya percaya nggak waktu Tuhan? Percaya waktu Tuhan? Percaya ya? Percaya waktu Tuhan. Memang Tuhan begitu kita diuji. Saya mau bawakan kita ke contoh satu lagi, Yusuf. Coba kita buka Yusuf 40. Maaf. Kita buka Kejadian 40, bukan Yusuf 40 ya. Ada yang nyari nggak datang Yusuf 40? Kejadian 40. Saya mau perbandingkan juga, bukan perbandingkan, tapi mau melihatkan paralel cerita, ya, orang-orang yang dekat Tuhan ini bagaimana. Kita buka Yusuf Kejadian 40 ya. Dikatakan di pasal 40 ayat 23. Coba kita lihat. Pasal 40 ayat 23. Saya bacakan. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Masuk ke pasal 41. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Saya ringkaskan begini. Kembali ingatkan cerita Yusuf. Yusuf dipenjara karena dia enggak mau tergoda oleh istri Potifar. Akhirnya dia dipenjara. Dia menafsirkan mimpi dari juru minuman dan juru masakan raja. Tapi Yusuf bilang, nanti kalau kamu dimuliakan kembali oleh raja, diangkat lagi oleh raja, ingat aku ya, nanti bisa dibaca lagi di rumah pasal 40 itu. Kemudian iya katanya. Tapi kita baca tadi ayat 23, Yusuf tidak diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakan. Pasal 41 berapa tahun? 2 tahun terlupakan, sampai akhirnya nanti dia dibutuhkan lagi, diingat lagi oleh juru minuman itu, karena Raja Firaun punya mimpi yang perlu ditafsirkan. Artinya apa? Kalau kita baca lagi nanti, baca lagi pasal 40 itu dikatakan sebelumnya Tuhan menjaga Yusuf sehingga dia disenangi di penjara itu, sehingga kepala penjara pun akhirnya mempercayakan Yusuf, gitu ya. Tapi kalau Tuhan memang boleh berbuat seperti itu, kenapa nggak sekalian aja Tuhan bebaskan Yusuf dari penjara? Kan kita bisa ada pertanyaan seperti itu kan. Biarpun Yusuf di penjara, temannya adalah kepala penjara, tapi yang namanya di penjara apa enak? Dan dia harus menunggu 2 tahun lamanya, menunggu dia dimuliakan oleh Tuhan. Ini di penjara. Sebelumnya bagaimana? Yang dia dibuang berapa tahun lagi?
Ya, Daud berapa tahun dia harus bergumul dikejar-kejar Saul, sampai akhirnya dia dimuliakan menjadi seorang raja. Yusuf juga menunggu bertahun-tahun sehingga akhirnya dia dimuliakan, Tuhan yang memuliakan dia. Begitu juga Ayub. Jadi ada banyak sekali peristiwa hidup yang kalau kita baca ini kok yang dekat-dekat kepada Tuhan. Nabi-nabi Tuhan, Yesaya, Yeremia sampai katakan, aku kan memberitakan firman-Mu. Kok yang memberitakan firman-Mu? Tapi kenapa jadi nyawaku dia minta, mereka minta. Sampai larilah pergi ke gua, larilah kemana-mana. Kenapa? Ya. Tetapi Bapak Ibu, yang kita lihat adalah akhirnya Tuhan memuliakan mereka. Tapi jangan cuma lihat Tuhan memuliakan mereka, prosesnya juga kita lihat. Mereka bertekun teguh gak di dalam Tuhan? Ya kan? Jangan cuma lihat Tuhan memuliakan mereka, lihat juga merekanya. Mereka bertekun gak di dalam Tuhan? Dalam penderitaannya bertekun. Begitu juga kita. Dengan masa corona ini, ya, masa yang sulit ini, masa kita diminta beribadah di rumah aja, beribadah nggak kita di rumah? Bertekun nggak kita di dalam Tuhan dalam kepahitan? Oleh karena itu dikatakan latihlah dirimu beribadah, kan? Karena ibadah itu di dalam itulah kita memperoleh kekuatan. Gak lain gak bukan. Nah seperti itulah kisah Ayub, Yusuf, Daud, nabi-nabi. Gak ada yang gak mengalami goncangan, tantangan. Tapi karena bertekun, Tuhanlah yang memuliakan mereka, meninggikan mereka. Nah kita buka juga kembali penutup Roma. Kita Roma pasal yang ke-5 ya. Roma 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jemaat Tuhan, jangan kecewa. Kalaupun sampai saat ini kita melihat seolah-olah Tuhan belum menjawab pergumulan doa kita, teruslah bertekun dalam Tuhan, teruslah hidup dibaharui, dan lihatlah Tuhan akan memuliakan kita sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang terkasih, yang kami puji, kenal dan sembah melalui nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Betapa hari ini kami bersuka cita menerima kisah tentang Ayub yang sesungguhnya pun Tuhan sudah sering kami dengar. Kami hanya melihat Ayub menderita, kemudian menjalani happy ending. Tapi biarlah kami Tuhan bisa juga merasakan proses yang dialami Ayub. Bagaimana dia di dalam menuju kepulihan itu, begitu sakit yang dia rasakan. Tapi imannya tidak goyah. Kiranya Bapa, Roh Kudus Tuhan juga mengajari dan menguatkan kami, agar ketika kami juga mengalami kepahitan-kepahitan,
jauh kepada Tuhan, tapi semakin mendekat kepada-Mu ya Bapa. Saat ini jemaat Tuhan yang hadir, kami yakin mereka membawa kepahitan tersendiri di dalam hidupnya. Mungkin ekonomi, mungkin kehidupan dalam rumah tangga, mungkin kepahitan tentang masa lalu yang masih hidup di dalam pikirannya saat ini, kesehatan, atau apapun Tuhan. Dalam firman Tuhan ini boleh memberikan mereka kedamaian di hati, sehingga mereka tahu bahwa bagian dari kehidupan kami adalah ketekunan. Kami hanya bisa menjalani kehidupan kami sebaik-baiknya, sampai pada waktunya Tuhanlah yang boleh memberkati dan memuliakan kami. Terima kasih Bapa. Kiranya itulah yang menjadi pegangan dalam hidup kami selalu. Oleh Yesus kami memohon kekuatan daripada-Mu. Sekaligus kami juga mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menggerakkan hati kita memberi persembahan ke hadapannya diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin. Kita mengumpulkan persembahan.
Jemaat kami undang untuk kami berdiri. Kita mendoakan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai, sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita seluruhnya. Firman Tuhan sesuai dengan warta bahwa kita jangan dulu beranjak pulang karena kita akan mengadakan penghiburan untuk saudara kita antara Tobing, di mana Bapak yang terkasih dan saudara kita ini sudah berpulang ke pengakuan Tuhan pada bulan yang lalu. Untuk itu kita akan mulai acara